Kemudian harapan dari kami sebagai panitia, para hadirin bisa mendapatkan apa yang nantinya kami sampaikan dan juga akan bisa digunakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk masa depan kita semua. Baik, untuk pesan dan sambutan saya pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk sambutan dari Ketua Media. Nah, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua UKM Kopma, yaitu dari saya sendiri. Nah, dari pertama, marilah kita mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala rahmatnya kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan, sehingga kita bisa mengadakan acara ini. Nah, yang pertama, untuk Diklat Dasar sendiri, sesuai namanya Diklat Dasar, bertujuan supaya kalian dapat lebih memahami dasar-dasar dari dunia koperasi, dari dunia usaha, kayak gimana sih tentang koperasi itu sebenarnya. Nah, untuk ini memang kita untuk acara-acara ini mungkin tidak hanya Diksar, akan banyak sekali. Diklat Dasar adalah satu dari sekian banyaknya acara yang kita laksanakan. Kedepannya kita ada banyak sekali pelatihan, baik dari dalam maupun luar UKM. Nah, di lain pihak kita juga banyak sekali akan ada kerjasama dari luar. Jadi Diklat Dasar ini akan benar-benar sebagai awal kalian untuk bisa beraktivitas lebih. Untuk saran saya seperti yang saya jelaskan di awal, semoga teman-teman bisa mendengarkan materi ini dengan baik. Dari nanti akan ada 2 pemateri. Yang pertama dari Pak Pri dari Dekopinda Malang, Dewan Koperasi Indonesia Daerah, dan juga yang kedua nanti ada dari Pak Felix. Semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan ilmu, balik dari ilmu yang didapat semoga nantinya bisa dipahami. Jangan sungkan-sungkan jika memang nanti ada pertanyaan kepada pemateri. Nanti khusus akan diadakan sesi QA setiap selesainya materi. Ya, lalu menambahkan sedikit untuk nanti di Google Form yang akan kalian isi. Ya, untuk Google Form mau diisi, tolong kalian menggunakan nama lengkap kalian untuk menggunakan nama lengkap kalian. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk keperluan dari pertama dari LPG, yang kedua nanti kalian akan mendapatkan tanda kelulusan. Nah, yang diperlukan memang adalah nama lengkap kalian. Seperti itu. Ya, mungkin demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengikuti dengan lancar dan semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, selanjutnya sambutan yang diberikan oleh pembina UKM. Sebenarnya untuk pembina UKM kita adalah Pak Salah, tetapi beliau berhalangan hadir sehingga dihentikan oleh Pak Felix. Untuk Pak Felix, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, pertama saya mewakili Pak Sahala meminta maaf karena Pak Sahala tiba-tiba tidak bisa hadir
dari semalam udah persiapan, cuma tadi pagi karena ada 1-2 hal begitu, beliaunya nggak bisa hadir, kemudian kontak saya, telepon saya diminta untuk mewakili ya. Oke, mahasiswa, selamat datang untuk di kegiatan pagi hari ini. Selamat berproses ya. Yakinlah bahwa proses itu tidak pernah mendustai hasil. Artinya ketika kalian akan mengikuti sebuah proses apapun itu, ya, yakinlah bahwa itu akan mendapatkan sesuatu, ada hasilnya. Meskipun mungkin kalian belum menyadarinya. Apa sih aku ikut kayak gini? Apalagi online aku dapat apa? Mungkin dalam hati akan ada suara-suara seperti itu. Tapi saya ingin meyakinkan kamu bahwa setiap proses itu tidak akan pernah mendustai hasil. Ya, apapun prosesnya, hasil itu akan ada, meskipun mungkin kalian tidak pernah menyadarinya. Ya, contoh hal kecil, ya ini dari pengalaman saya. Jadi saya dulu selalu ikut organisasi, dan saya organisasi itu pun kadang-kadang bukan karena dari saya, ada teman yang ikut. Like, ayo ikut ini. Sudahlah, oke, ikut berproses. Ikut organisasi itu. Like, ayo ikut begini. Oke, aku ikut. Ikut berproses. Ya, 1, 2, 3 banyak sekali organisasi yang saya ikuti. Ya, salah satu hal yang bagi saya syukuri, contohnya aja ketika saya harus melamar di sebuah organisasi untuk pekerjaan, organisasi bisnis. Saya pernah bekerja di PT Dioma. Ya, saya bekerja di situ sebagai ilustrator atau tukang gambar begitu. Ya, kemudian juga masuk di redaksinya. Tiba-tiba manajer ngomong ke saya, Felix, kamu tak tambahi tambahan pekerjaan ya. Kamu jangan hanya menggambar, tapi kamu ngedit juga. Loh, kok bisa? Iya, saya baru tahu ya. Ternyata kamu di luar ini ya, jadi editor untuk majalah, tabloid begitu ya. Ada koperasi, ada sekolah. Saya membantu sekolah misalkan Santa Maria membuat tabloid ya. Saya yang ikut terlibat di dalamnya, saya ngedit tulisan adik-adik SD begitu, kemudian ya itu dipakai untuk tabloid. Saya ketika diajak pun waktu itu ya teman guru telepon saya, Lek, bantu saya. Oke, siap. Ya, rupanya ketika saya membantu tadi sekolah, koperasi untuk ngedit naskah sebelum diterbitkan tabloid, itu ternyata dilihat oleh manajer saya. Aku baru tahu loh, ternyata kamu di luar editor ya. Nah, ngapain aku tidak, dalam tanda kutip, tidak memakai kamu begitu ya. Akhirnya saya ada tambahan pekerjaan ya di luar dugaan saya. Sama ketika saya melamar untuk jadi dosen ya. Saya di Macung melamar sebagai dosen manajemen. Tapi oleh pimpinan, loh Pak Felix ikut organisasi ini. Berarti sudah biasa ya mendampingi mahasiswa. Ya, jadi staf kemahasiswaan bagaimana? Ya, loh, kalau saya pekerjaan 2, bayarannya bagaimana? Yo bayarannya juga 2. Oh ya, saya mau. Ya, seperti itu. Ya, jadi akhirnya ya sudah itu yang terjadi. Ya, mungkin kalian tidak menyadari bahwa proses itu akan membuahkan hasil. Ya, tetapi saya ingin meyakinkan kamu, pasti akan ada hasilnya. Itu saja dari saya mewakili Pak Zala. Sekali lagi, selamat berproses. Ya, yakinlah bahwa proses tidak akan mendustai hasil. Ya, ketika kamu berproses pasti ada hasilnya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, baik. Ya, belum nyala untuk moderator. Ya. Terima kasih Pak Felix untuk sambutannya. Ya memang benar kita akan berproses dan melalui acara ini dan kegiatan lainnya semoga kita bisa kembang ke depannya. Nah, untuk selanjutnya kita ada sambutan dari Ketua KMM, salah satu dari anggota Kopma yaitu Ramada. Untuk Ramada dipersilakan. Ya, terima kasih untuk teman-teman Kopma Macung sudah mengundang dan memberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa kata lah.
Untuk yang belum tahu, AKMM itu asosiasi yang beranggotakan untuk saat ini 7 Kopma di Malang, dan anggotanya selain Kopma Macung ada Kopma dari UM, dari UIN, dari Widyagama, dari Unisma, dari Unitama, dan UMM. Nah, di situ tujuan kita adalah untuk memfasilitasi komunikasi antar Kopma di Malang. Nah, dari situ tujuannya juga untuk membangun ekosistem perkoperasian, khususnya di kalangan mahasiswa di Kota Malang. Untuk saat ini kita masih 7, namun Kopma di Malang nggak cuma 7, ada lebih dari itu. Harapannya dengan anggota yang saat ini sudah bisa berpartisipasi dengan aktif, nanti dari Kopma-Kopma lain juga akan gabung, dan ekosistem yang perkoperasian di Kopma Malang akan semakin matang gitu. Dan teman-teman nantinya yang bergabung di Kopma Macung juga harapannya nggak cuma berproses di Kopma Macung aja, tapi juga bisa lebih dari itu ikut berproses bersama dengan Kopma rekanan yang ada di Malang. Mungkin cukup sekian dari saya, dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk Ramada atas sambutannya. Ya, memang seperti yang dijelaskan, mungkin sempat saya singgung beberapa kali ya, bahwa memang kegiatan kita memang gak hanya internal Macung, kita punya Kopma rekanan, yaitu mungkin yang saya bilang, kalian itu akan mendapatkan relasi yang luas. Jadi kayak kita nggak cuma internal Macung, kita dengan Kopma rekanan dari 6 Kopma yang lain. Ya, tentu memang akan saya share beberapa karena selain itu pun kalian ada satu kegiatan umum terbuka, yaitu tanggal 10 nanti. Nanti akan saya share untuk poster kegiatannya. Saya harap mungkin kalian bisa hadir lah untuk menyempatkan itu mengikuti kegiatan. Nah, untuk selanjutnya adalah penyampaian materi dari pertama, yaitu Pak Priyanto. Nah, ini apa? Mungkin akan menunggu sebentar karena ada kendala teknis dari jaringan. Iya, sambil aku usul nih ya untuk moderator, sambil Ya, menunggu narasumber untuk secara teknis apa namanya nanti penyampaian materi, mungkin moderator bisa menunjuk beberapa senior nih yang ada di Kopma ini, pengalaman positifnya ikut Kopma apa, nah, supaya adik-adik yang baru terlibat itu termotivasi ya. Jadi usul sambil menunggu teknis supaya tidak apa namanya kosong begitu. Ya, iya, mungkin itu usul dari saya. Silahkan. iya. Ya, mungkin beberapa senior bisa mungkin dari Guntur, mungkin dari yang join dari tahun pertama mungkin. Ya, mungkin Guntur silahkan. Ini Guntur nih soalnya di gunung nih. Mungkin sinyalnya bisa enggak di Guntur? Atau Aji, ini Ramada Aji kan kemarin juara juga nih dalam lomba koperasi, mungkin bisa cerita. Silahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Pagi, Guntur. Ya, terdengar Guntur. Silahkan Guntur. Baik, hal yang positif yang telah saya lalui ya di koperasi selama
mau ke tahun ketiga, tahun kedua lah, adalah kebersamaan. Jadi dalam sebuah koperasi kami terbiasa untuk bersama, saling menghargai, saling ngobrol bareng, dan juga ada banyak sekali skill-skill yang terasa mungkin. Misalnya kayak manajemen waktu, sama dengan Karida dulu. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil di koperasi sendiri, karena mengajarkan tadi ya kebersamaan. Mungkin itu saja, atau ada yang lagi yang mau ditanyakan? Oh, Pak Pri sudah hadir. Ya ini Halo, Thank you. selamat Ya. pagi. ya teman-teman, ini pemateri pertama kita dari Pak Prianto. Untuk Pak Pri mungkin untuk Pak Pri bisa dipersilakan. Ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. Mana? Pagi Pak. Pagi, Pak. Pagi, apa kabar? Baik-baik semuanya, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Pak. Oke. Ya, jadi kapan hari itu saya akan diminta oleh Mas Wilson ya, Mas, ya untuk sedikit cuma cerita gitu ya, cerita tentang bagaimana saya terjun di dunia koperasi begitu ya. Jadi nanti barangkali dari sharing-sharing ini teman-teman bisa ambil hikmah dan sebagainya begitu. Itu yang dimaksudkan? Iya benar Pak. Oke. Ya, jadi saya pertama kali masuk di dunia koperasi sebenarnya adalah saat saya lepas dari SMA. Ya, lepas dari SMA, kemudian saya masuk di perguruan tinggi waktu itu nggak lolos gitu ya, nggak lolos gitu. Nah, cuman pada saat itu kan kalau mau ke swasta mahal gitu. Swasta itu jauh lebih mahal ketimbang negeri zaman tahun 82 ya. Jadi untuk masuk ke perguruan negeri namanya ikut perintis gitu. Saya ini sehingga saya memutuskan waktu itu menjadi tenaga honorer di Dinas Koperasi Provinsi, khususnya di Balai Latihan Perkoperasian Jawa Timur. Nah, dari saya sama sekali waktu SMA saya nggak kenal yang namanya koperasi itu apa gitu. Jadi, nah kemudian dari UPT saya tahun 82 masuk UPT sampai dengan tahun 87. Ya. 87 kemudian saya sambil kuliah. Jadi saya bisa kuliah juga karena saya kerja di koperasi gitu. Maka sampai hari ini saya fokus saya sebagai sebagai balas budi saya terhadap koperasi karena saya bisa selesai kuliah, bisa mendapatkan ijazah S1 karena saya kerja di koperasi, maka ya alhamdulillah sampai hari ini saya fokus di koperasi begitu. Nah, kemudian dalam perjalanannya di koperasi itu alhamdulillah tahun 90 yang kantor kami di Bandung, kantor pusat. Nah, Lapenkop, Lembaga Pendidikan Koperasian itu awalnya adalah kita kerjasama dengan VCD Denmark sana. Teman-teman tahu gitu ya, Denmark itu negara kecil, penduduknya sangat sedikit begitu. Nah, cuman sumbangsih dari koperasi terhadap pendapatan negara di sana itu hampir 80% gitu. Ya, ini nah sementara kita dengan jumlah dengan 3 pelaku ekonomi, swasta, BUMN dan koperasi, sumbangsih koperasi terhadap pendapatan negara itu relatif kecil, hanya berapa persen gitu ya. Nah itu, padahal kalau kita lihat di Denmark itu dia nggak punya menteri koperasi khusus yang ngurusi koperasi. Dia juga nggak ada undang-undang yang mengatur khusus tentang koperasi. Nah di Indonesia ini kan sejak awalnya sesuai dengan Undang-Undang 45 pasal 33 sebelum diamandemen, ini kan salah satu pelaku ekonomi di negara kita ini kan koperasi begitu. Harusnya koperasi juga memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap pendapatan negara gitu. Apalagi kita juga tahu setiap
presiden ada menteri koperasinya gitu ya, walaupun apa namanya ganti menteri ganti kebijakan kan begitu. Nah, didukung oleh undang-undang yang juga berganti. Artinya kan sumbangsih pemerintah terhadap pengembangan pembangunan koperasi itu luar biasa gitu. Nah, harapannya adalah koperasi juga bisa menjadi soko guru sebagai harapan para pendiri koperasi gitu. Menjadi soko guru ekonomi negara gitu. Tetapi kita tahu bahwa kalau kita lihat kongres yang pertama tahun 47 ya, 12 Juli 47 Tasikmalaya itu kan salah satu dari hasil kongresnya adalah membentuk wadah tunggal sebagai penyalur aspirasi gerakan koperasi. Yang waktu itu bernama SOKRI ya, Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, yang kemudian dalam perjalanannya berubah nama menjadi Dewan Koperasi Indonesia atau DKOPIN gitu. Nah, kalau kita melihat dari tahun 47 berarti per 12 Juli 2020 kemarin usia koperasi secara keseluruhan kan sudah 73 tahun gitu. Nah, 73 tahun usia koperasi harusnya sudah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara. Tapi fakta di lapangan kan nggak sebesar yang diharapkan gitu. Itu berarti ada persoalan dalam pengelolaan koperasi. Nah, ternyata persoalan besar yang dihadapi oleh gerakan koperasi di Indonesia ini adalah lemahnya partisipasi anggota terhadap kehidupan berkoperasi. Lemah dalam permodalan, lemah dalam pengelolaan, dan lemah dalam pengambilan keputusan. Nah, kenapa lemah dalam permodalan? Karena kita tahu bahwa modal utama dan pertama koperasi itu berasal dari simpanan anggota gitu. Simpanan anggota yang kita kenal, ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela gitu. Tapi meskipun dia tahu bahwa modal pertama dan utama koperasi berasal dari simpanan, masih banyak anggota yang menyadari itu. Artinya membayar simpanan pokok, membayar simpanan wajib kan sekedar menggugurkan kewajiban, bukan bagaimana dia bisa mampu permodalannya, bisa memperkuat keuangan koperasi sehingga bisa mandiri kan gitu. Kemudian juga dari sisi pengelolaan, anggota tahu gitu, bahwa sebenarnya dia sadar pasar koperasi itu ya anggota gitu. Nah, karena pasar koperasi anggota kan harusnya bagi mereka menyadari bahwa ketika mereka nggak menggunakan atau memanfaatkan layanan usaha koperasi, berarti koperasi nggak dapat apa-apa, nggak bisa bersaing dengan yang lain kan gitu. Nah, berikutnya adalah lemah dalam pengambilan keputusan. Kita semua tahu bahwa keputusan terjadi dalam koperasi itu ada pada rapat anggota. Tapi sekali lagi, banyak rapat anggota, khususnya rapat anggota tahunan, sebagai mekanisme pengambilan keputusan terjadi dalam koperasi, dilaksanakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bahkan masih banyak pengurus koperasi itu yang salah mengartikan pelaksanaan rapat anggota itu sendiri. Contohnya apa? Memang dalam rapat anggota tahunan itu salah satunya adalah mengevaluasi kinerja pengurus maupun pengawas. Ya. Nah, yang dievaluasi itu kinerjanya, artinya program kerjanya, bukan orang-orang yang jadi pengurus. Ini yang masih sering salah-salah ya di kita ini. Kadang satu bidang gitu ya, bidang SDM gitu. Ya. Ini antara anggota pengurus dengan koordinator atau ketua kabitnya sering ada evaluasi, bukan di situ sebenarnya tempatnya gitu. Nah, itu yang membuat kemudian koperasi kita masih seperti ini. Nah, padahal, kenapa bisa seperti itu? Karena prasyarat-prasyarat untuk menjadi anggota koperasi kalau di kita itu sangat mudah gitu ya. Yang penting bayar simpanan pokok, yang penting bayar simpanan wajib. Bahkan untuk koperasi mahasiswa kadang itu belum terpenuhi, masih nggak terpenuhi gitu, bukan terpenuhi karena simpanan wajibnya harus dibayar setiap bulan, tapi nyatanya enggak juga, masih saja tercatat sebagai anggota. Sehingga anggota yang ada di dalam koperasi kita sebenarnya adalah anggota yang bukan real gitu, anggota yang ada dalam catatan gitu. Itu salah satu penyebab kenapa koperasi di kita itu nggak bisa optimal dalam pelaksanaannya, baik dia sebagai badan usaha ataupun dia sebagai kumpulan orang gitu. Nah, sementara di Denmark sana sebagai kiblatnya Indonesia dalam mengelola sebuah koperasi, syarat utama untuk menjadi anggota itu kan dia harus bisa menunjukkan pernah mengikuti pelatihan tentang perkoperasian lewat sertifikat yang dimiliki.
Itu prasyaratnya. Kalau simpanan pokok, simpanan wajib itu kan dia akan sadar sendiri ketika dia sudah tahu, oh ini toh kewajiban sebagai anggota koperasi dan sebagainya. Itu. Nah, berangkat dari sana, alhamdulillah gitu ya, saya menyadari betul bahwa ternyata koperasi ini kalau dikelola dengan baik, kalau dikelola secara profesional akan menjadi ladang usaha yang cukup besar, baik bagi koperasi secara kelembagaan maupun dari sisi anggota secara individu. Nah, alhamdulillah dari Lapenkop sana, saya bergabung di tahun 98, kemudian tahun 2020 saya sudah pertama kali saya ditugaskan untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan ini ke luar Jawa. Nah, sampai hari ini, alhamdulillah lewat koperasi saya bisa bermitra dengan berbagai kementerian gitu ya untuk ini. Nah, ini salah satu barangkali apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ketika kita fokus dalam sebuah kegiatan maka sebenarnya kita artinya apa? Artinya kalau kita dipercaya menjadi seorang pengelola, pengurus, pengawas ataupun apapun, kalau kita bisa menghidupi lembaga itu pasti kita bisa hidup dari lembaga itu. Tetapi bukan kita mencari kehidupan ya. Beda ya, jadi kita menghidupi, pasti kita bisa hidup dari situ. Tetapi kita tidak mencari kehidupan dalam lembaga itu. Oke, nah, karena dari pengalaman-pengalaman yang saya dapat, utamanya, saya ingin sebetulnya teman-teman yang sudah mulai awal, ini sudah paham gitu ya, artinya kalau saya dulu waktu kuliah nggak sempat, ya, karena saya habis kuliah langsung kerja, dan sebagainya. Meskipun saya kerja di koperasi, tapi bukan berarti kemudian pemahaman saya terhadap kehidupan koperasi bagus, enggak. Jadi pemahaman saya terhadap kehidupan berkoperasi ini saya dapatkan ketika saya sudah masuk sebagai tim, salah satu tim di Lapenkop. Karena sebetulnya sebelum itu saya menjadi pekerja koperasi. Di dalam koperasi itu kan ada insan koperasi, ada pekerja koperasi, dan ada pemerhati koperasi gitu. Kalau insan itu ya dimanapun dia berada, dia akan tetap berpikir, berbuat sesuatu untuk koperasi. Tapi kalau pekerja koperasi itu ya dia ngomong koperasi karena dia dibayar. Kalau dia nggak dapat apa-apa dari koperasi, dia nggak akan mikir koperasi gitu. Nah, kalau pemerhati koperasi, dimanapun dia, ini dia akan tetap memperhatikan keberadaan koperasi. Tapi dia nggak terjun. Nah, ini diberikan kontribusi dan sebagainya. Oh, harusnya begini-begini. Jadi dalam koperasi menurut saya ada tiga penjenisan gitu ya, jenis-jenis orang yang berkiprah di koperasi itu ada tiga itu. Nah, saya awalnya kan hanya sebagai pekerja koperasi. Saya kerja dibayar selesai gitu. Nah, alhamdulillah karena berubah kemudian. Nah, saya sekarang nggak tahu orang mau bilang saya pekerja atau insan, saya nggak ngerti karena dari apa yang saya kerjakan ini saya dihargai orang gitu ya, saya dihargai orang sehingga ketika saya hari ini saya perjalanan ke ini teman-teman, perjalanan ke Pasuruan ini dalam mobil karena saya diminta oleh salah satu koperasi di Pasuruan ini mulai dari awal September sampai dengan Desember nanti untuk memberikan pelatihan sekaligus pendampingan kepada salah satu koperasi yang ada di Pasuruan. Teman-teman tahu koperasi yang kami dengan teman-teman damping ini adalah koperasi yang luar biasa karena asetnya sudah Rp265 miliar. Itu aset yang dimiliki oleh koperasi. Jumlah anggotanya sudah 5.000 lebih. SHU terakhir kemarin sudah 2M berapa begitu. Nah, koperasi seperti itu masih memerlukan pendampingan. Kenapa? Karena koperasi itu kan kaderisasi gitu. Kepengurusan di koperasi itu kan akan dibatasi dengan masa bakti gitu. Nah, ketika masa bakti seorang pengurus habis maka harus diganti oleh orang lain dan itu perlu pengkaderan yang luar biasa gitu. Nah, pengkaderan salah satunya adalah lewat praktisi, lewat teori, pelatihan-pelatihan. Nah, saya terima kasih kepada teman-teman di Macung gitu ya. Dengan segala keterbatasan yang ada sekarang ini karena nggak bisa kita secara tatap muka kita bisa ketemu, tetapi masih melaksanakan salah satu kewajiban tugas pokok sebagai koperasi mahasiswa adalah mendidik anggotanya lewat virtual seperti ini bagus gitu ya. Nah, kenapa? Sebagus-bagusnya orang gitu ya.
Kalau dia nggak dipahami, nggak dibekali dengan pemahaman yang benar tentang konsep koperasi, dia akan lepas nantinya. Karena apa? Karena di dalam Undang-Undang Koperasi, khususnya Undang-Undang Nomor 25 yang sekarang ini masih kita pakai, memang koperasi itu jelas pengertiannya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan. Nah, sebagai perusahaan, koperasi dituntut untuk mencari keuntungan. Ini clear ya. Jadi sebagai badan usaha, sebagai perusahaan koperasi dituntut untuk mencari keuntungan. Kalau perlu yang sebesar-besarnya. Tetapi dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya itu, pijakannya jelas, landasannya pasti, yaitu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Nah, itulah yang membedakan antara koperasi dengan dua pelaku ekonomi yang lain, baik swasta maupun BUMN. Itu ya. Nah, nilai dan prinsip itulah menjadi jati diri koperasinya gitu. Jadi orang berkoperasi itu yang pertama harus dipahami adalah ideologinya atau jati diri koperasi. Bukan soal modal, bukan soal bisnis, itu nomor sekian. Gitu. Ya. Nah, sekali lagi karena koperasi berbeda dengan dua pelaku ekonomi yang lain, baik dilihat dari dasar pendirian, dilihat dari bentuk organisasinya, dilihat dari bagi keuntungan, dilihat dari tujuannya, dari kepemilikannya, koperasi berbeda semua dengan dua pelaku ekonomi yang lain. Walaupun sekali lagi koperasi adalah badan usaha atau perusahaan. Oke, ya. Jadi karena koperasi berbeda dengan dua pelaku usaha, yang membedakan apanya? Ya, yang membedakan dari jati dirinya itu, gitu ya. Nah, jati diri itu apa? Jati diri itu ya terbagi menjadi 3 aspek itu. Dari aspek pengertiannya, dari aspek nilai-nilai dasarnya, dan dari aspek prinsip-prinsipnya. Gitu. Satu sisi, koperasi sebagai perusahaan dituntut mencari keuntungan, tetapi di sisi lain, koperasi itu kumpulan orang. Karena yang jadi kekuatan koperasi itu bukan saham seperti PT gitu ya, tetapi orang yang berkumpul di dalamnya. Nah, karena yang berkumpul di dalamnya adalah bukan saham, maka mengelola koperasi itu sebetulnya itu dikatakan gampang ya gampang, dikatakan susah ya susah gitu. Gampangnya kenapa? Sebagai perusahaan, koperasi nggak bingung karena modalnya ditopang oleh simpanan anggota kan gitu. Sebagai perusahaan, pemasarannya juga nggak bingung karena pasarnya pasti yaitu anggota. Akan menjadi persoalan, akan menjadi susah kalau ternyata anggota yang berhimpun dalam koperasi itu tidak paham betul bahwa dialah pemilik sekaligus pengguna koperasi. Ini, nah, untuk bisa memahamkan posisi anggota dalam koperasi, baik sebagai pemilik atau sebagainya, tentu harus ada peningkatan kapasitas SDM koperasi. Pendidikan anggota harus terus-menerus. Dan salah satu kewajiban koperasi mahasiswa dibentuk, didirikan adalah untuk menciptakan kader-kader koperasi ke depan yang handal, mumpuni dan mandiri, yang tahu persis ketika dia nanti terjun dalam dunia koperasi, dia sudah tahu, oh jadi koperasi itu harus begini. Jadi outputnya itu memang bukan di Kopma, output kader itu nanti setelah dia terjun di masyarakat. Maka di dalam pengelolaan Kopma itu bukan seberapa besar SAU yang didapat, bukan seberapa besar unit usaha yang dibangun, tapi bagaimana menciptakan kader-kader koperasi ini merasa betul-betul sebagai kader-kader koperasi yang bagus, dalam arti kalau dia sebagai pengguna, ya dia akan posisikan sebagai pengguna yang baik dan benar gitu ya. Kalau dia dalam posisi sebagai pemilik, tentu dia akan menggunakan haknya, kewajibannya sebagai pemilik yang benar. Ya, jadi membangun sebuah koperasi sangat tergantung dari bagaimana hubungan kerjasama gandeng tangan antara pengurus, pengawas, dan anggota. Karena di dalam struktur organisasinya ya antara pengurus, antara pengawas, dan anggota itu menjadi satu kesatuan gitu. Hanya posisinya berbeda. Jadi mungkin pengantar dari saya begitu. Teman-teman silakan aja, saya lebih senang ketika teman-teman bertanya daripada saya cerita banyak gitu ya. Walaupun kemarin saya diminta untuk menyampaikan 45 menit, kemudian 15 menitnya yang
tersisa adalah untuk diskusi, untuk sharing. Tapi ini aja pembuka dari saya. Kalau teman-teman ada tanya-tanya silahkan. Saya lebih senang yang seperti itu. Gitu, Mas. Iya, Pak. Mungkin tadi Pak Pri kan bilang nih kayak salah satu yang Pak Pri tuju adalah di Pasuruan kan sampai member 5.000 dan gitu kan sebagai apa? Anda kan bisa numpang ekonomi nih. Nah, Ya, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah mungkin sejauh mana sih kayak apa ya? Operasi ke depan itu gimana sih kayak keuntungan yang bisa kita dapat mungkin cara soft skill dan begitu yang kayaknya ya mungkin ada mungkin di Kopma kita pasti dapat nih. Tuh. oke. Ya, jadi keuntungan anggota sebenarnya luar biasa di dalam koperasi karena gini, sedikit saya jelaskan terkait dengan perbedaan antara koperasi dengan dua pelaku ekonomi yang lain, dua perusahaan. Dari sisi keuntungan, ya. Kalau di dalam perusahaan itu kan yang untung kan hanya yang punya saham, ya. Karena dia pemilik perusahaan. Orang seperti kita beli menggunakan produk-produk orang lain itu nggak pernah dapat apa-apa. Sementara kalau kita di koperasi kan kita dapat dua keuntungan tuh. Ya, yang satu ketika kita menjadi pengguna, maka kita berhak untuk mendapatkan manfaat yang baik. Dalam arti kalau kita bicara koperasi umum, nah kalau koperasi sangat berbeda gitu ya, karena memang tujuannya adalah koperasi kader. Ketika kita belanja di Indomaret, di Alfamart ini sebagai contoh, kalau koperasi bergerak di koperasi retail gitu ya, kan nggak mungkin kita bisa ngutang. Ini contoh ya. Nah, tetapi kalau kita belanjanya di koperasi sendiri, koperasi sendiri masih memungkinkan kok kita ngeredit bayar di bulan belakangan gitu. Ini salah satu ketika kita bicara posisi anggota sebagai pengguna atau pelanggan koperasi. Nah, sementara kalau kita berposisi sebagai pemilik, tentu di akhir tahun ketika koperasi sudah melaporkan kegiatannya selama setahun dalam bentuk laporan persiapan pengurus, tentu di sana ada namanya laporan di bidang keuangan. Ya, jadi usaha yang dikelola koperasi selama setahun kayak apa? Di pendapatan berapa dikurangi dengan biaya, ketemu yang namanya sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha itu kan dalam koperasi diatur itu 20 sampai 25% atau 30% untuk cadangan untuk pengembangan koperasi ke depan. Ya. Kemudian antara 40 sampai 50 biasanya dibagi kepada anggota dalam bentuk SAU. Ya mungkin kalau di Kopma dapat voucher begitu ya, karena memang bisnisnya belum terlalu besar gitu. Nah, kemudian yang 10% biasanya diberikan sebagai bonus untuk pengurus dan pengawas karena bekerja ekstra gitu ya. 5% dana pendidikan dan 5% untuk dana sosial. Nah, dana pendidikan yang 5% itu kalau koperasi primer itu yang dianggap sebagai 100%, yang 25%-nya seperempatnya itu biasanya disetorkan ke Dikopin untuk apa? Untuk mendidik pengurus, karyawan, pengawasnya koperasi-koperasi itu agar dia lebih terampil dalam mengelola koperasinya. Selebihnya yang 70% digunakan untuk mendidik anggotanya agar paham gitu. Nah, itu terkait dengan keuntungan pada saat dia jadi anggota. Tetapi keuntungan yang lain gitu ya. Hari ini kita bicara tentang koperasi, tentu ini terbuka bagi anggota kan gitu. Nah, ini kan salah satu bentuk keuntungan ketika kita menjadi anggota koperasi. Secara tidak langsung kita mendapatkan materi pemahaman tentang konsep koperasi. Ini. Nah, sementara kita tahu juga teman-teman kan juga kuliah untuk mendapatkan ilmu sedikit ya, walaupun sekarang lewat daring tetapi tetap bayar SPP kan begitu. Ini kita sadar betul bahwa ternyata untuk mendapatkan ilmu ini tetap kita harus biaya lah. Biasanya kalau di Kopma ini kan karena dananya gitu ya, dananya dari dana pendidikan dikelola itu masih belum mumpuni, kadang ada sedikit partisipasi dari anggotanya untuk kalau ikut pendidikan bayar sedikit untuk konsumsi ini ya. Nah, kalau kita kembalikan kepada koperasi yang besar tadi dengan jumlah 5.000 anggota, kemudian dengan jumlah aset sudah 265 miliar, dengan keuntungan 2 miliar, anggap aja 2 miliar biar gampang karena sudah lebih berapa gitu.
Nah, 2 miliar itu kalau kita alokasikan tadi, kita anggap sebagai 100%, maka persen dari 2 miliar berapa itu untuk cadangan? Nah, kalau itu 50%-nya adalah dibagi pada anggota, maka bagian anggota adalah 1 miliar. Nah, 1 miliar kita kembalikan kepada anggota, kepada 50.000. Soal kemudian si A dapat berapa itu kan tergantung dari berapa banyak simpanan yang dia punya di koperasi, berapa banyak pembelian atau pinjaman anggota di koperasinya, kan begitu. Ya. Selain ketika yang utamanya adalah ketika mereka butuh pinjaman, maka dia bisa pinjam di koperasi, kan begitu. Sementara kalau kita punya simpanan di bank, belum tentu kita bisa pinjam di bank hanya dengan menunjukkan buku simpanan, ya, buku tabungan di BCA, kita mau pinjam di sana nggak mungkin. Tapi di koperasi ketika bisa menunjukkan, nih saya punya, jadi anggota buktinya apa? Ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Kita sudah bisa menggunakan, memanfaatkan pelayanan koperasi. Itu keuntungan yang bisa didapat oleh anggotanya. Gitu, Mas. Ya, memang banyak sekali keuntungan bisa kalian dapatkan sesuai yang disampaikan oleh Pak Pri. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Mungkin bisa open mic atau mungkin jika ada masalah koneksi mungkin bisa menuliskan di chat. Monggo silakan teman-teman, apapun gitu ya, apapun gitu, insya Allah saya coba untuk membantu, menjelaskan gitu ya. Saya senang ketika teman-teman, karena gini, jujur saja sebenarnya saya iri pada teman-teman, karena apa? Pada saat duduk di bangku kuliah sudah apa bergabung di ini, sementara saya dulu boro-boro gitu loh. Walaupun saya kerja di koperasi bukan berarti saya mendapatkan ilmu koperasi di kampus, karena saya nggak sempat itu ya, nggak sempat karena ya itu tadi, yang lain selesai kuliah masih bisa ngobrol, masih ini saya enggak, karena saya harus balik untuk kerja melayani kegiatan pelatihan. Kalaupun saya dapat ilmu-ilmu sedikit ya nyuri-nyuri aja, karena tugas kami adalah melayani peserta gitu. Itu. Nah, contoh-contoh yang lain mungkin ini ya. Jadi kalau seandainya saya ini mungkin nggak fokus di koperasi, mungkin saya juga nggak pernah itu yang namanya bisa kemana-mana gitu ya. Bisa kemana-mana dalam arti ya mulai tahun 2000 saya pertama kali naik pesawat itu ya karena saya jadi fasilitator di koperasi itu tahun 2000 itu ya, sehingga memang untuk terjun di koperasi itu satu pilihan, satu keyakinan bahwa koperasi itu bisa menghidupi kita kok sebenarnya ya, apapun gitu. Yang penting adalah kita fokus, yang penting kita tekun, dan jangan pernah teman-teman ada bertanya apa yang saya dapat dari koperasi. Tapi bertanyalah apa yang bisa kita sumbangkan ke koperasi. Nah, ketika di dalam diri kita yakinkan apa yang kita bisa berikan, yang namanya imbal balik itu pasti yang di atas akan memberinya ketika kita tulus. Ya. Ini, tetapi kalau di dalam diri kita sudah ini, apa yang nanti saya dapat ya ketika saya begini apa ini ya, otomatis itu pasti ada ini, karena ibaratnya begini, kalau kita memberi satu, kita mengharap satu, kira-kira dapat apa, Mas? Kita memberikan satu tapi kita berharap satu. Halo? Ya, halo, Ini Pak. Ya, kalau umpamanya kita memberi satu ke orang lain, kemudian kita juga mengharap satu kepada orang lain, apa? Kita dapat apa? Dapat berapa itu? Nggak dapat apa-apa. Ya, kalau kita memberi dua, mengharap satu, masih dapat satu ya. Tapi kalau kita memberi satu, mengharap dua, dapat apa? Malah nggak dapat apa-apa gitu. Nah, berbeda ketika kita memberinya banyak tapi kita nggak berharap, kan gitu, pasti malah nggak bisa terhitung gitu ya.
nggak terhitung ya, karena kita nggak tahu gitu. Ini jadi sebetulnya pola-pola hidup ini bisa kita anukan dengan berbagai ini kok, apa namanya, ya kondisi-kondisi di lapangan ya kayak gini-gini. Cuman memang itu nggak mudah gitu ya bagi teman-teman yang masih kuliah gitu. Saya bisa bicara begini karena kebetulan saya sudah lama terjun di koperasi. Jadi melihatnya jangan pada wah Pak Pri enak gitu kemana-mana pakai pesawat ini. Iya sekarang kan gitu. Tapi dulu kan nggak begitu. Saya masih lebih iri kepada teman-teman yang sejak awal sudah punya pemahaman, sudah punya waktu, punya tempat, punya media kan gitu. Nah zaman saya dulu nggak ada, nggak bisa gitu. Itu. Halo. Halo, permisi Pak. Ya. Kalau saya mau bertanya apa bisa Pak? Boleh, Mas Hartono, boleh, monggo silakan. Iya. Kira-kira untuk peran koperasi di masa pandemi ini bagaimana Pak? Ya, kita tahu bahwa di dalam situasi yang sekarang ini memang semuanya kena dampak ya. Jadi bukan hanya ini, semuanya hampir 99% orang kena dampak. Walaupun nggak punya usaha gitu. Ya, walaupun nggak punya usaha seperti saya pun, ya ini secara tidak langsung juga kena dampak karena jadwal pelatihan saya di mana-mana juga di-cancel gitu. Kalau di-cancel masih mending gitu ya, tapi ini duitnya kan diambil untuk nangani COVID karena pandemi ini gitu ya. Nah, bagaimana koperasi? Tentu koperasi punya dampak yang luar biasa. Apalagi kemudian anggota koperasi adalah mayoritas masyarakat biasa gitu. Kalau untuk koperasi yang fungsional seperti koperasi pegawai negeri, ini memang tidak secara langsung gitu ya berdampak total. Tapi paling tidak gitu ya. Contohnya ada kalau koperasi nggak ada pandemi ini kan anggota koperasi belanja di tokonya koperasi kan masih rutin gitu ya karena setiap hari ngantor. Tapi dengan tidak ngantornya anggota koperasi kan otomatis berdampak pada tidak hadirnya mereka dalam kantor itu sehingga pembelian ke toko juga berkurang gitu. Nah, ini akan sangat terasa ketika koperasi itu nggak punya sistem untuk menggunakan apa sih namanya aplikasi IT dan lain sebagainya yang memberikan pelayanan kepada anggota. Ini sangat sangat terasa dampaknya gitu. Ya. Nah, ketika anggota nggak pernah belanja di koperasi, otomatis kan pendapatan koperasi juga berkurang, Mas Hartono. Nah, ketika pendapatan koperasi berkurang, sementara biayanya kan di koperasi tetap, karena di situ ada gaji karyawan yang dia nggak masuk kan bukan berarti keinginan mereka, tapi karena situasi sehingga kewajiban bagi pengurus tetap gaji karyawan. Nah, ketika seperti itu, maka otomatis ketika pendapatnya berkurang, biayanya tetap, maka SAU yang didapat juga nggak sebanyak yang direncanakan. Nah, kalau SAU-nya sudah nggak besar, berarti otomatis bagian kepada anggotanya kan juga berkurang, Mas Hartono. Itu akan mengikuti dengan sendirinya. Gitu. Jadi dalam kondisi pandemi seperti ini, memang yang bisa kita lakukan adalah bagaimana koperasi bisa memberikan pelayanan yang baik. Kalau maksimal mungkin enggak, karena daya beli masyarakat, daya beli anggotanya juga enggak sebagus waktu belum ada pandemi, Mas Hartono. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua, nah mungkin dari Pak Pio sudah bilang ini kalau ketika kita terjun di koperasi, kita pun salah satunya kan akan berinteraksi dengan orang, kita ngasih pelatihan, terus kan kayak pengurus nih kan ngasih pelatihan, mengikuti lomba, tapi di satu tuntutan juga kita adalah badan usaha, maka kita harus punya keuntungan. Nah, menurut Pak Pri, koperasi itu condongnya lebih kemana sih? Kita lebih ke sosial dalam hal ini, ke masyarakat dan juga kayak ke anggota tentang pelatihan dari pendidikan soft skill, hard skill, atau condong lebih ke mencari keuntungan itu sendiri.
Ya, jadi kan koperasi itu kan pure ya, ini kan diharapkan adalah pelayanan kepada anggota. Makanya kita lihat keanggotaan koperasi dari unsur mana gitu. Kalau seperti Kopma ini kan otomatis anggotanya kan mahasiswa. Nah, dalam kondisi koperasi anggotanya mahasiswa dan seperti sekarang ini mahasiswa sedang tidak berada di kampus, berarti kan usaha koperasi, khususnya usaha Kopma ini kan jelas-jelas mandek gitu kan. Nah, karena itu apa namanya? Ya, karena usaha koperasinya mandek ya otomatis ini. Nah, cuman kalau kita bicara lebih kemana condongnya koperasi, apakah lebih ke bisnis atau ke sosial? Jadi gini, dua hal yang sangat berbeda ya. Koperasi sebagai perusahaan dituntut mencari keuntungan, ya. Tetapi koperasi sebagai kumpulan orang untuk tetap berjiwa sosial gitu. Dua-duanya nggak bisa dipisah, Mas. Ya. Ini nggak bisa kecondong kemana karena tetapi yang pertama adalah dia nggak akan pernah bisa berjiwa sosial kalau dia tidak punya kegiatan atau usaha. Ya, jadi koperasi bisa membantu anggotanya bisa berjiwa sosial kalau koperasi mendapatkan keuntungan yang besar. Gitu. Ya, jadi, nah kemudian lebih ini mana antara koperasi berbasis masyarakat sama ini ya sebenarnya dua-duanya gitu. Koperasi yang berbasis masyarakat, pelayanan masyarakat jauh lebih ini karena semua kebutuhan mereka akan terpenuhi oleh koperasi. Gitu. Oke, monggo. Apa gitu, Mas yang diinikan? Ya, mungkin itu tadi. Biasanya ya. memang kita lebih tetap kedua sih, gak bisa dipisahkan. Nah, mungkin teman-teman mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Ya. Ya, jadi gini, saya lanjut sedikit ya dari apa yang ini tadi, bahwa sebenarnya di dalam tatanan berkoperasi ini kan mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme bagaimana kita menjual kan semua diatur, Mas. Dalam arti begini, semua hal terkait dengan kinerja koperasi tadi, kinerja koperasi kan berbasis pada keputusan rapat anggota, yaitu rapat anggota membahas kerja, rencana dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Yang mungkin untuk teman-teman Kopma ini kan jarang melakukan itu ya. Karena apa? Karena teman Kopma biasanya melaksanakan antara rapat biasa membahas RKRPP dan RAT gabung jadi satu. Nah, sehingga kadang agak sulit bagi anggota untuk memisahkan, untuk mengevaluasi kinerja pengurus maupun pengawasnya itu, Mas. Pak Pri, mohon izin tanya Pak Pri. Ya, monggo. Ya, Pak Pri, saya Pak Felix, Pak Pri. Terima kasih Pak Pri sudah tani adik-adik. Iya. Iya Pak Felix. Iya. Ini saya. Iya, ini Pak Pri, mungkin. Gimana kabarnya Pak Felix? Iya, kabar baik Pak Pri. Mungkin sehat. Sehat, Pak Pri. Mohon info kalau ada kegiatan-kegiatan di masa pandemi ini mungkin untuk adik-adik mahasiswa, entah perlombaan apa, kompetisi apa, mungkin saya titip informasi Pak Pri bisa disampaikan ke mahasiswa kami, supaya mahasiswa bisa terlibat begitu Pak Pri. Itu saja Pak Pri, matur nuwun. Oke, boleh, siap-siap. Tentunya kemarin kami ada, tapi teman-teman juga sebagian kan sudah ini. Tapi kemarin kami ada 2 kali gitu. Selain lomba-lomba itu kami kemarin juga di tanggal 6 September kemarin kami juga ada kegiatan tatap muka Pak Felix. Oh, okay. Jawa Timur gitu dalam rangka bagaimana kita kerjasama dengan Migran Indonesia untuk mengatasi bagaimana posisi dalam posisi pandemi ini masih bisa berkarya, masih bisa ini. Cuman kan karena itu tatap muka. Khususnya yang teman-teman Kopma kan pulang semua Pak Felix. Kemarin itu kan gitu. Jadi ini kan saya coba kemarin tanya WA sama Mas Rama ya, kebetulan dari Majong tapi dia kan dipercaya jadi ketua KMM.
Nggih, Itu juga betul. agak tersendat karena dia pulang ke Balikpapan kayaknya ya. Iya, betul. Betul, Pak. Nah, ya. Pulang ke Oke. Balikpapan. Nggih, nggih. Saya ini kan sebetulnya dalam rangka untuk ini, saya itu gilir Felix. Jadi Nggih. saya ada kegiatan kayak kemarin ada kegiatan di Blitar, ngajak teman-teman dari Kopma, tapi kemarin dari UM. Nggih, nggih, nggih. Saya ganti-ganti biar dia tahu persis gitu di lapangan kayak apa gitu. Betul, betul. Nggih, nggih. Sebetulnya begitu. Ini nanti tanggal 14, 15, 16 kami diundang oleh Dinas Koperasi Tuban untuk Nggih. memberikan pelatihan selama 3 hari 2 kelas. Saya bawa tim dari sini juga. Makanya kemarin saya tanya Mas Rama itu kalau kali bisa ikut ke Tuban gitu sebetulnya kemarin. Nggih, 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 nggih. Nggih, matur nuwun Pak Pri, perhatiannya. Nggih, Pak Felix. Nggih, nuwun. Nah, Pak Felix. Oh ya, sudah. Siapa? Nggih, siapa? Pripun, Pak? Ya. Jadi kami sebetulnya menindaklanjuti dari konsep-konsep kami. Kami kemarin juga baru mengadakan impact dan uji kompetensi, Pak. Nggih, nggih. Tapi untuk pendamping. Besok tanggal 16, 17 kami juga ada tapi secara daring untuk fasilitator pendidikan. Sebetulnya juga ada yang bisa dikerjasamakan oleh teman-teman Kopma ini. Yang dulu pernah saya matur kepada Pak Felix bahwa Kopma ini sebenarnya bisa menjadi penyelenggara untuk fintech dan uji kompetensi kewirausahaan. Apalagi Matur kan basisnya ke situ. Nggih. Mumpung ada subsidi begitu sebenarnya. Jadi itu yang dulu saya pernah ngirim surat kepada jenengan nggak salah. Betul. Agar Kopma itu bisa menjadi agen juga sehingga tidak hanya bicara koperasi tapi juga ngurusi tentang kompetensi, tentang begini-begini sebetulnya. Iya. Nggih, Pak, nanti ke depan bisa kita tindak lanjuti lagi, Pak. Nggih. Siap, saya sudah menyampaikan siap. Yang sudah kerjasama dengan Pak, Universitas Kanjuruhan sama Stiki. Nggih. Itu sudah kemarin ada uji kompetensi untuk perusahaan mahasiswanya, Pak. Siswa yang mau lulus itu dibekali dengan itu sertifikat kompetensi untuk perusahaan. Nggih. Siapa? Nanti saya diskusikan dengan teman-teman di prodi manajemen yang selama ini mengajar kewirausahaan. Nggih. Siapa? Terima kasih informasinya Pak Pri. Matur nuwun. Nggih. Monggo dilanjutkan nggih. Nggih, Pak Felix. Ya, moderator silahkan dilanjutkan, moderator. Ya, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi. Nah, jadi kayak ketika kita sudah terjun ke dunia Kopma, kan Apri kan sudah lama banget nih dari ceritanya sampai ke banyak tempat. Nah, Pak Pri itu apakah pernah dong kayak orang yang kayak bener kayak berhasil banget di Kopma gitu sampai bisa ngangkat masyarakat lah tanda kutip. Jika kita benar-benar yang istilahnya benar-benar punya impact ke masyarakat gitu. Karena kan salah satu tugas mahasiswa kan juga untuk kesejahteraan bersama kan. Mungkin seperti itu. Mungkin melihat orang-orang sudah bisa mempunyai impact di masyarakat gitu. Sangat bisa. Bahkan harusnya wajib gitu ya bagi mahasiswa apalagi tergabung di dalam anggota Kopma gitu untuk memberikan kepada masyarakat sekitar gitu. Nah syaratnya cuman karena begini stigma dari mahasiswa ini kan masyarakat melihatnya masih posisi mahasiswa itu masih kayak mercusuar gitu di atas di paling tinggi gitu. Jadi apapun dianggap mahasiswa itu kan tahu persoalan ya. Masyarakat menempatkan mahasiswa itu di tempat yang sangat tinggi sehingga menjadi satu keharusan bagi mahasiswa untuk memahami itu gitu. Nah, bagi teman-teman Kopma ini harusnya menjadi ladang. Menjadi tempat untuk bagaimana dia bisa berkontribusi untuk membantu masyarakat yang sekarang kan masih banyak masyarakat itu yang nggak paham koperasi tapi sering menggunakan jasa koperasi yang akhirnya ketika dia berhubungan dengan koperasi yang nggak benar dia dia justru menjadi
apa itu namanya, eh banyak menjadi kecewa dengan koperasi karena pemahaman mereka seperti ini di lapangan seperti ini, sementara nggak ada yang membackup dia pemahaman tentang koperasi bagaimana dan seterusnya gitu Mas. Jadi nah cuma syaratnya memang teman-teman yang mau membackup masyarakat itu harus tahu betul konsep-konsep koperasi yang benar kayak apa, bekerjanya koperasi itu seperti apa, mekanisme yang diambil dalam melakukan koperasi bagaimana, itu harus dipahami dulu Mas. Ya, jadi memang kita bisa tetap berdampak ya. Cuma memang gitu mungkin waktu mungkin harus mengerti benar-benar permasalahan, mungkin juga nanti dikomunikasikan ya dengan masyarakat tersebut. Ya, ini posisi teman-teman di mana tuh ini? Sekarang ini di rumah masing-masing. Iya, kalau saya ada di rumah, Pak. Iya. Mas Hartono di mana rumahnya? Di Malang, Pak. Di Borobudur Agung. Oh, di Malang. Sebetulnya gini, Mas Hartono. Kalau Mas Hartono di Malang, sebetulnya bisa kalau untuk diskusi-diskusi, janjian sama saya ketemu di Kopin. Kalau pas saya nggak luar kota kan bisa. Iya, Monggo, siap, Pak. ayo teman-teman yang ada waktu kalau mau diskusi langsung gitu ya. Karena kalau kita lewat jejaring kayak begini kan kadang terkendala dengan apa ya, suara, dengan ini. Kan nggak bagus, kadang internetnya nggak jalan dan sebagainya. Iya, setuju, Pak. Soalnya biasanya kadang ya jaringan beda-beda gitu. Iya, ini aja kebetulan saya juga sebenarnya nggak terlalu banyak mendengar, nggak terlalu jelas suara teman-teman. Iya, Pak. Sinyal saya sendiri juga kadang naik turun, naik turun. Ya. Itu tadi kan ada kayak, saya lihat ada Mas Guntur, ada banyak itu. Nggak pada kelihatan. Hadir, Pak. Oh, gimana kabarnya Mas Guntur? Sehat-sehat? Baik, baik, Pak. Sehat, Pak. Ya. Gimana nih sekarang? Di Blitar apa di Malang? Di Malang, Pak. Oh, di Malang. Saya Iya, Pak. kemarin tanggal hari Minggu, Senin, posisi di Blitar saya ngasih nyetak pemandu-pemandu di Blitar. Oh, untuk apa, Pak? Pemandunya, Pak? Di bidang pariwisata, Ya untuk Pak? memfasilitasi masyarakat yang butuh koperasi, butuh pelatihan-pelatihan koperasi. Kalau jaga ke beberapa orang seperti saya kan waktunya terbatas. Waktunya habis, Oh, sehingga iya, kita iya, mencetak iya. pemandu di Kabupaten Blitar ada 20 orang yang kita siapkan untuk bagaimana bisa memenuhi memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang di Kabupaten Blitar. Oh, iya, iya, paham, Pak, paham, Pak. Coba nih mungkin pertanyaan terakhir mungkin mungkin tadi kan Pak Piko sudah jelaskan kalau selama anggota mendapatkan ilmu dan ya ilmu yang benar tentang kayak saya sebagai orang koperasi itu harus gimana sih sebagai pemilih, sebagai pengguna, itu kan orang akan bertahan di koperasi. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah gimana sih cara meyakinkan orang untuk mungkin join ke Kopma gitu. Karena kan kalau untuk mempertahankan mungkin dengan fasilitas kayak pelatihan segala macam kan mungkin lebih mudah daripada kita pas awal kayak meyakinkan orang untuk join gitu. Karena untuk membuat orang join kan memang kita susah, mungkin agak terlalu susah kalau kita kayak oke teman kayak kita nggak nih, wah Kopma berguna gini-gini. Tapi teman orang yang kita ajak mungkin kayak nggak terlalu paham dan jadi mungkin kayak
apakah harus join gitu. Mungkin cara-cara meyakinkan seperti itu. Ya, untuk bisa meyakinkan siapapun gitu ya, itu yang tentu kita bisa menunjukkan manfaat dulu. Kalau kita nggak bisa menunjukkan manfaat bagi mereka, tentu mereka akan susah untuk ada apapun keinginan kita, kan gitu. Nah, manfaat apa yang bisa diberikan tentu bersentuhan langsung dengan mereka. Kira-kira mereka butuh apa gitu. Mereka butuh apa dan lain sebagainya. Baru kemudian ketika mereka merasa, oh iya ternyata ini, nah, dia diajak ngomong apapun, diajak ini apapun dia akan ngikut gitu. Tapi kalau kemudian kita nggak bisa menunjukkan memberikan manfaat nyata kepada mereka ya agak susah mas. Gitu. Ya, jadi mungkin seperti itu. Mungkin jika mungkin ada kalian, mungkin ada teman yang mungkin untuk join di Kopma masih terbuka, dan mungkin itu kalian bisa memberikan manfaat atau tanda kutip mungkin semacam testimoni kayak kalian di Kopma itu seperti apa. Mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan terakhir, mungkin satu pertanyaan terakhir. Iya, saya mau bertanya, Komedi. Selamat pagi, Pak Ya, Tri. ya, Saya mau tanya, ini untuk ya ngelanjutkan dari Kak Medi ya. Dari Kak Medi tadi ngomongnya tentang bagaimana cara meyakinkan untuk orang join Kopma. Sedangkan kita lihat dari posisi orang yang mau join Kopma itu ya Pak. Saya sendiri awal mau join Kopma di Macung itu ada pro dan kontra dari teman-teman saya. Yang pertama, apa sih ngapain join Kopma? Yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, itu Kopma ngapain aja? Kamu loh di situ cuma duduk terus jualan gini gitu. Saya sebagai yang pertama kali join koperasi itu yang pas kuliah itu kayak langsung patah semangatnya gara-gara omongan orang seperti itu, pertanyaan Pak. itu. Iya. Itu gimana Pak dari kami sendiri supaya agar gak patah semangat awal pas join Kopma itu gimana Pak? Apalagi orang-orang sudah kayak memandang koperasi itu kayak koperasi itu kayak biasa aja, nggak cuma badan usaha biasa. Mending kamu jualan UKM sendiri, buka jualan sendiri atau gimana tanpa koperasi juga bisa. Kayak gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi saya senang gitu mendapat pertanyaan begini. Jadi gini, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa koperasi itu memang sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Karena apa? Karena tadi saya bilang daripada jualan di Kopma mending jualan sendiri kan begitu. Tetapi yang kita pahami ada di dalam berkoperasi itu ada nilai-nilai dasar yang harus kita pahami. Yang pertama adalah menolong diri sendiri sampai kepedulian terhadap orang lain. Ada banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya ketika kita bergabung di koperasi. Contoh, gitu ya. Ini contoh kasat mata saja. Umpamanya ini Mbak, ini manggilnya siapa ini? Mbak Gabriel aja Pak, nggak apa-apa. Mbak Gabriel ya. Sebagai contoh saja, ini paling kasat mata begitu ya. Mbak Gabriel berteman dengan Mbak siapa gitu ya. Ini kan dalam koperasi di satu sisi ada nilai kesetiakawanan, ada nilai kebersamaan dan seterusnya gitu. Itu yang kita pahami. Nah, agar kita tidak patah semangat, ya. Yang penting yakinkan pada diri sendiri bahwa koperasi pasti bisa memberikan nilai lebih dibandingkan dengan pelaku usaha yang lain. Nah, dengan punya nilai lebih, tentu kita bisa berbuat sesuatu lewat koperasi. Ya, kenapa? Karena ketika kita masuk jadi koperasi, paling tidak kita akan memberhentikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang bergabung di koperasi bukan hanya Mbak Gabriel, tapi minimal ada 20 orang. Nah, di situ semuanya kan butuh pelayanan, butuh macam-macam. Hanya kadang kita pengurus ini kadang tidak atau belum sempat mengidentifikasi kebutuhan para anggotanya. Apalagi masyarakat di sekitarnya. Pasar koperasi terbuka lebar di Macung dalam kondisi tidak pandemi ya. Kalau dalam kondisi pandemi memang agak sulit gitu ya. Nah, coba teman-teman di Kopma, utamanya yang tergabung di Kopma, ini kebutuhan orang itu sama gitu. Kebutuhan orang itu nggak ada orang yang nggak butuh sabun, nggak ada orang yang nggak butuh odol, nggak ada orang yang nggak butuh apa. Semua orang suka ini. Lah, kalau itu dikelola oleh koperasi, gitu ya. Kemudian
di mahasiswa Macung itu menggunakan layanan usaha koperasi, berapa banyak koperasi memberikan manfaat kepada mereka. Tentu dalam memberikan manfaat ini kan kita harus standarnya kan minimal, jangan sampai kalau kemudian menjual barang-barangnya mahal dari yang lain gitu. Nah kemudian kalau ada orang lain meyakinkan join dengan Kopma tentu. Nah ini yang bisa kita anukan. Kalau ada teman-teman yang istilahnya mencibir gitu ya, koperasinya gitu, nggak, jangan patah semangat. Yakinkan pada diri sendiri bahwa ketika kita bisa menghidupi koperasi, maka kita bisa hidup di koperasi. Dan ketika bisa hidup artinya banyak orang yang terlibat di dalamnya. Gitu Pak Gabriel ya. Jadi yang penting yakinkan dulu pada diri sendiri. Yang kedua, berikutnya adalah antara pengurus ini kompak gitu. Nah, kalau kompak kemudian adakan sering-sering kegiatan. Sehingga menunjukkan bahwa ekstensi Kopma itu ada gitu. Nah, kalau kita sudah gabung di Kopma, kemudian nggak ada sesuatu yang bisa kita berikan, semua berjalan apa adanya ya memang akhirnya orang akan apatis gitu ya. Orang akan apatis, ngapain aktif di Kopma kalau seperti ini. Nah, untuk bisa menggugah orang lain untuk ini kan mulainya dari diri kita sendiri gitu. Ibaratnya Mbak Gabriel ya, ibaratnya kan orang berjalan. Itu kan ya kita orang hidup itu kan juga dari mulai merangkak sampai dengan kita bisa berlari. Nah, posisi kita sekarang di mana? Ya kita ibaratkan itu tadi. Ya. Ibaratkan orang merangkak tadi kita baru sampai mana? Kan gitu. Tentu ketika kita baru merangkak kita perlu bantuan orang lain. Untuk bisa bagaimana kita bisa berjalan. Untuk ini dan seterusnya. Ketika orang sudah bisa berjalan, tentu orang lain yang akan ingat. Kan gitu. Ya. Jadi Mbak Gabriel, saya terima kasih ketika Mbak Gabriel sudah mau aktif di Kopma. Tapi yang saya berharap adalah Kopma memberikan apa ya, menunjukkan eksistensinya kepada minimal kepada mahasiswa yang selama ini belum pernah gabung di koperasi, selama ini tidak pernah menggunakan layanan koperasi. Nah, yang bisa teman-teman lakukan adalah bagaimana kemudian bekerja sama dengan pihak kampus. Ya, di situ ada Pak Felix yang tentu dia lebih paham bagaimana berkoperasi gitu ya. Makanya saya 2 tahun yang lalu sudah minta pada teman-teman Kopma ini agar bisa menjadi agen pada yang ini. Kami ada program yang namanya uji kompetensi untuk skema perusahaan, pendamping, macam-macam gitulah. Maksud kami dulu adalah Kopma bukan sekedar lembaga ekonomi tapi juga ini, sehingga menjadi leadernya bekerja sama dengan kampus menyelenggarakan uji kompetensi untuk skema perusahaan bagi semuanya gitu. Nah, dari sana ketika semua mahasiswa, oh ternyata ini Kopma ini bisa menyelenggarakan uji kompetensi juga gitu. Orang kan akhirnya akan tertarik gitu. Ini yang 2 tahun lalu belum ditangkap oleh teman-teman Kopma. Nah, sekarang kebetulan kami ada itu, tetapi ini bantuan kami sudah habis. Kami mendapatkan dari BNSP, Badan Nasional Standarisasi Profesi. Mestinya gratis uji itu, tapi ini sudah terakhir di bulan September ini sudah terakhir. Halo, Pak Gabriel. Halo. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih Ya. Pak. Pak, boleh tanya sedikit lagi nggak Pak? Monggo. Itu Gimana? Pak, tentang eksistensi itu Pak. Apa Ya. saran Bapak itu mengenai eksistensi yang bisa dikembangkan oleh Kopma kampus itu Pak? Terutama Macung. Ya. Yang namanya eksistensi kan keberlanjutan terus-menerus ya. Kan kemudian ini kan sangat tergantung dari personel yang ada. Di persoalan besar di kampus, ini dengan Kopmanya adalah tingkat merasa memiliki pengurus dan kooperasinya. Kadang-kadang kalau pengurusnya bagus gitu ya, sergap, rajin ke kampus, keberadaan Kopma akan semakin ini karena kegiatan-kegiatan berjalan dengan baik. Tapi kalau sudah pengurusnya malas gitu ya, nah otomatis nggak ada kegiatan. Kalau sudah nggak ada, berarti eksistensinya nggak ada di situ gitu. Sehingga apatisme dari para anggotanya, ngapain saya masuk jadi anggota koperasi? Kopma juga dari dulu nggak ada kegiatan apapun kan gitu. Nggak ada bedanya sama enggak kan gitu. Nah, ini yang saya minta kepada teman-teman untuk bergandengan tangan. Sesama pengurus bagaimana keberadaan Kopma ini semakin dilirik oleh mahasiswa yang belum gabung, utamanya oleh pihak kampus.
Nah, itu bisa dilakukan ketika Kopma itu memberikan kontribusi kepada kampus, sesuatu yang bisa menilai-nilai tambah bagi kampusnya. Contoh membuat kegiatan apa yang itu bisa mengangkat nama baik Macung. Kan bisa itu ya. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita menjaga ekstensi Kopma. Ya. Coba adakan kegiatan apa yang melibatkan mahasiswa di luar Kopma, di luar Macung umpamanya, atau minimal di Macung sendiri, yang itu bisa menambah berkibarnya nama Macung di masyarakat, kan gitu. Dan yang tahu apa, ya diskusikan kepada teman-teman di kepengurusan. Syukur-syukur bisa gandeng tangan dengan BEM, dengan ini bergandengan tangan terus, sehingga dan syukur-syukur teman-teman dari BEM ini juga ada yang masuk jadi kepengurusan, sehingga saling membutuhkan, saling mengisi gitu. Nah, sebagai contoh, kenapa Kopma UM itu di backup terus oleh kampus, bahkan kemarin ketika dia menjadi penyelenggara Jambore Masa Indonesia di backup dari biaya, karena dari kegiatan itu namanya UM itu semakin terangkat ke tingkat nasional. Nah, Macung melakukan itu dengan kegiatan yang berbeda, kan bisa mengadakan kegiatan apa yang pesertanya dari seluruh Jawa Timur umpamanya, atau seluruh Kota Malang, yang pada akhirnya semua akan mengingat, oh Macung yang mengadakan. Oh, ini lah. Backupan dari itu adalah kita bekerjasama dengan pihak kampus. Nah, teman-teman alhamdulillah punya pembina yang ini Pak Felix ya, yang di situ harusnya bisa menjadi satu kekuatan yang lebih dibandingkan dengan Kopma yang lain. Mestinya begitu, Mbak Gabriel. Oh iya Pak. Baik Pak, terima kasih Bapak. Ya. Nah, silakan kalau masih ada. Ya, untuk waktunya tinggal 5 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum masuk ke break. Mungkin kata-kata terakhir Pak Pri sebelum penutup, mungkin motivasi atau monggo Pak Pri supaya mahasiswa semangat, monggo. Ya, jadi untuk teman-teman yang kemudian tergabung di pengurus, sekali lagi bahwa untuk motivasi bahwa saya jujur ya, saya tahu Aceh sampai dengan Ambon karena saya fokus di koperasi. Ya, saya kalau kita bicara tentang apa namanya, kalau kita bicara tentang rezeki, ya tentu rezeki itu akan mengikuti ketika kita fokus dalam satu kegiatan. Ya, teman-teman punya kesempatan yang luar biasa karena sejak mahasiswa sudah diberi kesempatan diberi ini untuk bergabung di koperasi, sementara saya dulu sampai dengan lulus pun saya belum pernah diberi kepercayaan untuk jadi pengurus gitu ya. Walaupun sekarang saya dipercaya sebagai salah satu di pimpinan di Kopinda Kota Malang, di pimpinan di Kopin wilayah Jawa Timur, kemudian jadi asesor, kemudian jadi pelatihnya Labekop Nasional, itu juga karena diawali dengan ketekunan dan juga kedisiplinan gitu. Artinya semangat itu harus kita pompa terus menerus, gitu ya. Nggak usah, kalau bisa kita memberikan orang lain bisa mengikuti jejak kita. Jangan kita terpengaruh oleh yang kebetulan memang nggak semua orang punya ini ke koperasi masalah, gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang karena di koperasi itu kan hampir semuanya nggak ada yang ini secara ekonomi mendapatkan penghargaan awal itu baik, itu kan nggak ada gitu ya. Jadi memang perlu jiwa yang luar biasa dalam pengabdian. Tapi yakinkan ketika kita sudah di situ, insya Allah yang lain akan mengikuti. Gitu. Dan berawal dari koperasi ini teman-teman, sekali lagi saya mendapatkan kepercayaan baik dari Kementerian Koperasi, dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Tenaga Kerja dan sebagainya, karena ya awalnya saya dari koperasi ini. Gitu. Teman-teman yang kebetulan kader saya dari Malang, dari pengurusnya Unibro dari ini, satu sekarang Mas Catur itu, sekarang alhamdulillah di Kementerian Koperasi sudah punya jabatan yang cukup strategis. Mas Ahmad ini sekarang juga ada di bidang kelembagaan dinas koperasi provinsi.
kemudian Mas Andre juga di Kopin wilayah Jawa Timur, banyak kok kalau kita mau total gitu ya, artinya total, bukannya sekedar lewat gitu. Nah ini kan kadang-kadang teman-teman ini kan hanya mengenal toh, kemudian selesai ya sudah kan gitu ya. Jadi nggak ada yang fokus, nggak ada yang ini. Ya, terima kasih banyak Pak Pri, matur sembah nuwun. J, Pak Felix, ini kegiatan saya yang di atas juga mau mulai nih teman-teman, bapak-bapak sudah mulai pada hadir. Iya, matur nuwun Pak Pri, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pri atas sharing dan Mas materi Isan, yang kalau sudah ada waktu disampaikan. main ke Dekopin, kita sharing-sharing. Oke, Iya, Pak. siap. Ya. Nah. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Yuk. Pak. Baik. Ya. Ya, baik untuk teman sekalian, itu adalah tadi dari materi besar Pak dari Pak Pri. Nah, jadi intinya memang kita tuh memiliki keuntungan yang sangat banyak sekali ketika kita satu terjun ke dunia koperasi. Jadi tidak hanya di Maco, memang kita sudah banyak karena salah satu dari itu AKMM. Setelah lulus pun kita pun memulai tanda kutip prospek kerja yang jelas dan banyak sekali seperti itu. Nah, sebelum nyambung ke materi kedua yang dilakukan oleh Pak Felix, kita akan break sejenak sampai jam 10:05. Teman-teman jangan live, tetap di sini aja. Sampai 10:05 mungkin yang seperti urusan toilet dan semacamnya. Nanti jam 10:05 menit kembali ke sini untuk materi kedua dari Pak Felix. Dan terima kasih.
Ya, sudah menunjukkan jam 10 lebih 5 menit. Nah, selanjutnya kita ada materi dari Pak Faris mengenai adaptasi dalam komunikasi. Nah, ini adalah materi kenapa? Karena kita kan sudah di masa online nih, ada banyak perubahan. Mungkin teman-teman mungkin gak cuma dari yang maba, juga dari yang anak lama. Kan ngerasa perbedaan nih, kayak dari yang biasa tatap muka jadi online, dari kegiatan-kegiatan kampus, UKM sebenarnya kan online nih. Nah, jadi ini harapannya materi ini akan bermanfaat bagi kalian. Untuk Pak Felix dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih moderator. Baik, selamat pagi semua mahasiswa. Saya akan tampilkan materi saya. Oke, bentar. Oke. Bentar ya, saya buka dulu materi saya. Oke, sambil saya membuka materi, saya akan memberikan pertanyaan dulu untuk peserta yang ada di sini ya. Pertanyaan saya, mengapa kok kira-kira ya dalam situasi seperti ini kita harus adaptasi ya. Jadi pertanyaan karena ini berhubungan dengan judul, mengapa kira-kira kita harus beradaptasi ya. Apa sih pentingnya adaptasi untuk kita ya. Oke, mungkin teman-teman bisa memberikan alasan ya kenapa kita harus adaptasi. Oke, ini saya coba share dulu. Ya, ada yang mau jawab? Oke, saya tunjuk supaya saya ada interaktif gitu ya. Oke, menurut Aquina Tiara, kenapa kita harus adaptasi begitu? Ya, Aquina, kira-kira? Moderator, tulisan saya udah keluar? Sudah, Pak. Sudah keluar. Sudah keluar ya. Kelihatan, Oke. Pak. Ya. Cynthia Gaby, mengapa butuh adaptasi? Cynthia Gaby. Oke. Dela Saputri, mengapa kita butuh adaptasi? Iya, Pak. Kenapa? Karena kan kemarin-kemarin kita kan selama dalam melakukan sesuatu, dalam melakukan apapun itu kan offline, Pak. Dan sekarang kita harus beradaptasi kembali karena sekarang ini ada di masa-masa pandemi begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Eka Putri. Kenapa? Oh, ini Eka Putri ya? Oke, Eka Putri, kenapa kita butuh adaptasi? Oke, Eka Putri. Iya. Eka Putri, sudah keluar mic-nya? Oke, Ervin Dwi. Ervin Dwi, bisa di-on-kan mic-nya? Kira-kira kenapa kita butuh adaptasi? Ervin Dwi? Tidak ada ya? Oke, Vanidia Dewi. Kira-kira kenapa kita butuh adaptasi? Halo, Pak. Iya, kira-kira kenapa kita butuh adaptasi? Karena ini kan sesuatu yang baru. Sebelumnya kan juga offline. Jadi kita kan belum pernah online, jadi kita perlu adaptasi buat yang online ini. Iya, oke, baik, terima kasih. Satu lagi, saya pengen mendengar dari Rifki. Menurut Rifki, kenapa kita butuh adaptasi? Oke, Rifki nggak ada ya. Samuel. Oke, Samuel.
menurut Samuel, mengapa kita butuh adaptasi? Mengapa kita butuh adaptasi? Kita perlu melakukan penyesuaian, Pak. Kalau enggak, nanti kita tidak bisa mengikuti apa yang terjadi pada saat itu. Oke, ya, thank you, Samuel. Baik, berikutnya, Nela. Terakhir, Nela. Menurut Nela, kenapa kita butuh adaptasi? Oh, Nela nggak ada ya. Mirna. Oke, menurut Mirna, kenapa kita butuh adaptasi? Iya, Pak. Kenapa Mirna kita butuh adaptasi? Karena sekarang masanya juga semua harus serba online ya, Pak ya. Jadi ya kita harus adaptasinya baru gitu, Pak. Biasanya hidup langsung sekarang. Iya, oke, ya, thank you Mirna. Baik, mahasiswa. Jadi judul saya adalah adaptasi organisasi, ya. Jadi sebagai organisasi kita harus adaptasi. Pertanyaan mendasar, kenapa harus adaptasi? Maka di situ saya tulis, karena adaptasi organisasi adalah kunci sukses untuk tetap hidup dan berkembang. Ya, judul yang diberikan oleh panitia ke saya adalah adaptasi dan berkembang. Ya, itu menurut saya judul yang tepat. Ya, kita tidak akan berkembang kalau kita tidak adaptasi. Bukan hanya berkembang, sebelum berkembang hidup dulu. Ya, berapa banyak sekarang usaha-usaha bisnis itu tutup, artinya mati. Ya, kenapa ya nggak bisa jalan? Karena situasi seperti ini. Maka yang dibutuhkan ya oleh sebuah organisasi supaya bisa hidup dan berkembang, tidak ada ya salah satu cara pun kecuali adaptasi. Ya, maka menurut saya judul ini relevan untuk diklat koperasi supaya apa? Ya, kan banyak orang sekarang, apalagi orang di luar koperasi, orang dalam koperasi sendiri pesimis. Ya apa ini? Kita bisa hidup nggak semester depan? Kita buat proker nggak enaknya untuk Kopma ini? Ya, itu kan sebuah tanda-tanda ya bahwa keputusasaan ya bisa hidup nggak nanti ya. Bukan berkembang, hidup saja bisa apa enggak ya. Maka tepat sekali panitia diklat menentukan judul yang bagus ini untuk diklat koperasi, yaitu tema adaptasi ya. Adaptasi organisasi. Baik, saya akan mengingatkan ke kamu, mungkin kamu waktu pelajaran biologi dulu sudah mengenal tokoh ini ya. Seorang Charles Darwin ya. Hidup tahun 1809, meninggal 1882 ya. Kasihan meninggal karena sakit ya, sakit karena apa? Pekerjaan. Dia adalah seorang peneliti ya, keliling dunia untuk meneliti ya. Dia tokoh biologi gitu ya, geologi, bahkan ilmu bumi, ilmu tanaman ya, itu salah satu spesialisasi dari dia. Bahkan dia terkenal dengan teorinya yang namanya teori evolusi. Ya, menurut dia ya, bukanlah spesies yang paling kuat atau paling cerdas yang mampu survive. It is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent that survives, tetapi apa? Adaptable to change. Jadi mereka yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Jadi yang paling kuat, yang paling cerdas, ya. Jadi bukanlah yang paling kuat dan paling cerdas yang mampu hidup, tetap bertahan hidup, tetapi mereka yang mampu beradaptasi. Jadi kata kunci untuk sebuah kehidupan spesies, menurut Charles Darwin, itu adalah adaptasi. Contohnya, kalau di film-film kamu bisa melihat ya, zaman dulu itu kan ada binatang yang besar gitu ya, dinosaurus gitu ya. Kenapa sekarang punah? Ya karena dia tidak memiliki kemampuan untuk adaptasi. Apakah dia bukan binatang yang kuat? Dia binatang yang paling kuat. Ya, tetapi karena tidak mampu beradaptasi, akhirnya dia mati. Ya. Oke, ini seorang tokoh yang baru saja meninggal 2 tahun yang lalu, Stephen Hawking. Ya, Stephen ini orang yang luar biasa cerdas, dan dia mengatakan
kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi. Ya, jadi kecerdasan itu kemampuan untuk beradaptasi. Jadi adaptasi ini salah satu contoh bentuk intelijen, ya, kecerdasan. Ya, jadi kalau orang tidak dapat beradaptasi, berarti dia orang yang tidak cerdas. Ya, ini menarik sekali. Berikutnya adalah suami. Ini tokoh spiritual Hindu, ya, meninggal dalam usia muda. Ya, dia hidup tahun 1863, meninggal 1902. Kemampuan beradaptasi adalah kebiasaan atau kualitas yang paling diinginkan untuk kesuksesan dalam hidup. Jadi salah satu kunci sukses dalam kehidupan itu adalah adaptasi. Ya, ini kesuksesan hidup. Ya, letaknya ada di dalam adaptasi. Oke, ada banyak sekali kata-kata mutiara tentang adaptasi yang menurut saya sangat tepat. Ya, Bruce Lee, salah satu tokoh kungfu, ya, dia mengatakan petarung terbaik bukan petinju, pekarate atau pejudo. Petarung yang terbaik adalah seseorang yang dapat beradaptasi pada berbagai gaya. Dia menendang terlalu baik untuk seorang petinju, melempar terlalu baik untuk pemain karate, dan meninju terlalu baik untuk pejudo. Jadi artinya dia tahu, ya, bagaimana sih harus mengeluarkan gaya itu. Kapan dia harus menendang, kapan dia harus meninju, kapan dia harus melempar. Ya, nah, adaptasi inilah kunci sukses sebagai seorang petarung. Ini menurut Bruce Lee. Ya. Oke, ada kata-kata bijak dari tokoh Cina. Ya, orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan karena air membentuk dirinya sendiri ke bejana yang menampungnya. Jadi dia memberikan analogi. Ya, orang bijak itu seperti air. Ya, dia mampu menyesuaikan tempatnya, di mana dia berada dia bisa menyesuaikan. Ya, oke, dan seterusnya. Ya, silahkan. Ini nanti saya kirimkan ke panitia, bisa kamu pahami sendiri, ya. Saya cuma ingin menunjukkan ke kamu bahwa adaptasi itu penting, ya. Adaptasi adalah sebuah keniscayaan. Pak, apa sih keniscayaan itu? Ya, oke. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, keniscayaan itu adalah artinya kepastian, tidak boleh tidak. Maka adaptasi ini saya katakan sebuah keniscayaan, ya, sebuah kepastian untuk sebuah kehidupan. Ya. Adaptasi harus dilakukan karena realitas perubahan. Ya, tidak ada di dunia ini yang tidak berubah. Ya, jadi karena realitas perubahan itu, maka adaptasi sangat dibutuhkan. Kemudian adaptasi adalah bagian dari perubahan itu sendiri. Maka dalam organisasi bisnis sampai ada ilmunya, yaitu ilmu manajemen perubahan. Ya, kebetulan saya mengajar manajemen kepemimpinan dan perubahan. Ya, jadi ini mata kuliah yang aneh, ya, di kampus lain nggak ada, yang ada hanya di Macung. Ya, dan yang mengajar adalah saya, manajemen kepemimpinan dan perubahan. Di situ saya menggabungkan materi kepemimpinan dan materi manajemen perubahan. Ya, bahwa sebagai seorang pemimpin itu harus punya mindset adaptif, cara berpikir menyesuaikan, bukan ngotot dengan maunya, ngotot dengan idenya, ngotot dengan keinginannya, tidak. Tetapi harus adaptif, menyesuaikan. Ya, kalau tidak bisa dijalankan karena situasi, lah ngapain dipaksakan? Maka harus adaptif, menyesuaikan, begitu. Ya, oke. Pengertian adaptasi. Kalau melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptasi artinya adalah penyesuaian terhadap lingkungan, penyesuaian terhadap tempat pekerjaan, penyesuaian. Jadi kata kuncinya adalah menyesuaikan. Ya. Dalam konteks ilmu biologi, ya, seperti yang disampaikan oleh Charles Darwin tadi, adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk tetap bertahan hidup. Ya, kalau konteks ilmu biologi, ini adaptasi adalah cara bertahan hidup. Ya. Oke, tokoh biologi yang lain, ya, Lamarck mengatakan
Adaptasi adalah perubahan yang dilakukan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi ini jenis perubahan, adaptasi itu. Jenis perubahan tujuannya untuk bertahan hidup. Ya. Maka, kata kunci dari adaptasi adalah satu, ada perubahan dalam diri. Ya, dalam diri dulu. Ya, maka dalam diri dulu harus ada perubahan. Kalau misalkan ini nanti diimplementasikan pada koperasi mahasiswa adaptasi, maka di dalam diri koperasi itu harus ada perubahan. Ya, apa yang kamu ubah? Ya minimal program kerja. Ya, program kerjanya harus berubah. Kenapa nggak bisa ke offline? Maka harus program kerja online. Ya, ini harus ada perubahan. Yang kedua, menyesuaikan dengan lingkungan. Ya, kalau ini konteksnya nanti Kopma, siapa sih Kopma itu? Ya, Kopma itu ini loh Pak, anggotanya ada 20. Siapa 20 ini? Oh ini, 12 pria, 8 wanita misalkan. Ya, mereka dari latar belakang apa? Ya, kebutuhannya di apa? Menarik yang disampaikan oleh Pak Pri tadi. Kalau kamu ingin membuat koperasi ini menarik mahasiswa, kalau kamu ingin Kopma ini ada yang melirik, bahkan ikut, maka tidak ada cara lain kecuali apa? Ya membuat daya tarik itu sendiri. Supaya Kopma menarik itu apa? Ya. Kata kunci yang disampaikan Pak Pri apa? Cari kebutuhannya dia. Kalau kebutuhannya mahasiswa itu dipenuhi oleh koperasi, maka mau nggak mau dia akan ke koperasi. Lah PR-nya untuk kalian adalah temukan apa sih kebutuhan mahasiswa itu. Saya sebagai mahasiswa Macung butuh apa? Ya, maka salah satu bentuk adaptasi yang harus kalian lakukan adalah ya membuat program kerja, membuat kegiatan. Kalau kamu tetap menjual, jualah sesuatu yang menjadi kebutuhan mahasiswa. Ya, jadi ini menyesuaikan dengan lingkungan, menyesuaikan dengan targetmu siapa, apa kebutuhannya dia, apa maunya dia, apa keinginannya dia, begitu. Ya. Kemudian kata kunci dari adaptasi yang lain adalah konteksnya ada ancaman. Ya, konteksnya ada ancaman. Kalau tadi Charles Darwin mengatakan adaptasi adalah kemampuan organisme untuk bertahan hidup, berarti dia ada ancaman yang membuat dia harus bertahan hidup. Koperasi ini ada ancamannya enggak? Ada. Apa? Ya ancamannya tidak ada yang melirik kalau tidak menarik. Ya, ancaman yang lain apa? Kamu tidak bisa leluasa karena online, bukan offline, terbatas. Nah, ini salah satu konteks ada ancaman. Yang keempat, ya, tujuan utama untuk bertahan hidup. Maka yang dipikirkan adalah bagaimana nih, ya, kalau koperasi ini mau adaptasi, maka bagaimana nih, ya, tujuannya supaya koperasi ini tetap hidup, ya, tetap bisa jalan. Ini adalah kata kunci dari adaptasi. Nah, pertanyaan yang muncul, apakah adaptasi dibutuhkan untuk sebuah organisasi? Ya pasti. Ya, pasti dibutuhkan. Bukan hanya organisme, bukan hanya manusia, tapi juga kumpulan dari manusia yang namanya organisasi. Ini, bahkan menurut saya bukan hanya butuh, tetapi ini urgent. Urgent itu artinya apa? Sangat-sangat dibutuhkan sekali. Ya, organisasi harus berubah, harus beradaptasi. Kalau menurut teori evolusi, spesies yang bisa bertahan hidup adalah spesies yang adaptif. Realitas menunjukkan bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang adaptif dan berubah. Maka ya organisasi harus tetap berubah, apalagi yang namanya organisasi bisnis. Ya, baik. Berapa bulan yang lalu ya, bulan Juli kalau nggak salah, itu ada webinar yang menarik sebenarnya. Cuma khusus untuk alumni, bukan untuk mahasiswa. Ya. Jadi kebetulan saya itu menjadi pengurus untuk alumni Macung yang junior. Ya. Jadi sempat kumpul-kumpul dengan mereka, mereka curhat. Pak, kami ini lagi kacau Pak. Ya. Bulan Februari buka usaha, Maret sudah tutup kena pandemik. Ini bagaimana? 1, 2, 3 alumni ketika kumpul mereka mengatakan hal yang sama. Pak, bisnis kami kacau karena pandemi. Kami butuh peneguhan, kami butuh penguatan.
Ya akhirnya saya berdiskusi dengan Pak Yufra, kita kontak beberapa temannya Pak Yufra, 3 orang pebisnis ya, tingkat nasional kita undang. Ya, 3 pebisnis itu sharing ke alumni. Menarik dari sharing para pebisnis ini, ya. Kata kunci ya yang disampaikan oleh pebisnis ini adalah adaptasi. Ya, harus adaptif. Contohnya ada pengusaha Surabaya. Dia itu pengusaha garment ya, membuat baju, pakaian. Dia juga mengalami goncangan karena kan waktu itu biasanya Lebaran itu adalah rame-ramenya baju yang dia buat laku. Tapi apa terjadi? Lebaran kemarin baju yang sudah dibuat itu semuanya tidak terjual. Akhirnya uang tidak berputar. Akhirnya bagaimana? Ya sudah, akhirnya diadaptasi. Yang dia jahit bukan pakaian biasa, tetapi akhirnya dia buat masker. Ya akhirnya bisnisnya berubah. Ya, yang sebelumnya menjahit baju jadi bisnis masker. Dan maskernya banyak sekali dan artinya bisnis itu tetap jalan. Ya, adaptasi berubah. Ya. Kemudian pebisnis yang lain juga cerita. Jadi kalau sebelumnya dia salah satunya buka tisu begitu ya, akhirnya juga beralih juga jualan makanan begitu. Ya, ada bisnis makanan buka juga dan laku juga. Dan ini salah satu yang diceritakan oleh 3 pebisnis itu kepada alumni Majung mengenai adaptasi, menyesuaikan. Ya, tidak usah tinggi-tinggi, artinya capai target seperti sebelumnya, ya, sebelum pandemi harus laba sekian M begitu. Enggak, tetapi bertahan hidup, adaptasi dulu, bertahan hidup, itu yang mereka ceritakan. Enggak mungkin harus realistis, enggak mungkin dapat laba seperti kemarin, enggak. Tetapi harus hidup itu sudah prestasi. Ya, bertahan hidup itu kata kunci yang mereka sampaikan. Maka, ya, tepat sekali jika dikatakan organisasi yang bisa survive dengan perubahan zaman adalah organisasi yang mau berubah, organisasi yang mau beradaptasi. Apalagi yang namanya organisasi bisnis, perusahaan, ya, harus mau berubah, mau beradaptasi. Oke, nah, saya berangkat dari teori Robin, ya. Dorongan untuk berubah, adaptasi, salah satu selain situasi itu karena kekuatan kerja alami, ya. Ini dalam situasi normal, ya, sekitar tahun 2003, Robin mengatakan bahwa ya yang membuat kita harus adaptasi berubah adalah kekuatan kerja alami, kekuatan keragaman budaya, banyaknya pendatang baru dengan keahlian yang memadai, maka harus adaptif, menyesuaikan. Ya, kalau punya karyawan yang jago, ya, ilmu-ilmu komunikasi ya pakai. Ya, jadi ini salah satu dorongan. Yang kedua teknologi, kecepatan dan kemudahan komputer, program, ya, dan seterusnya. Jadi intinya teknologi itu membuat sesuatu lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien. Maka butuh yang namanya adaptasi. Yang ketiga goncangan ekonomi. Ya, pada tahun 2003 itu terjadi situasi kebangkrutan real estate di Asia. Banyak orang bangun rumah tapi nggak laku. Ada devaluasi mata uang Rusia, perubahan harga minyak, dan seterusnya. Situasi ekonomi. Kalau sekarang, ya ini perang pasar antara Cina dan Amerika, ini juga goncangan ekonomi. Ya, kemudian situasi pandemi ini juga goncangan ekonomi. Ya, persaingan, ya, persaingan juga menjadi salah satu dorongan, ya, organisasi bisnis untuk berubah. Kalau nggak mengadakan perubahan, ya, tidak adaptasi, maka akan hilang. Ya, banyak sekali contoh-contoh mengenai persaingan. Kamu bisa lihat, ya, misalkan Nokia. Kenapa Nokia sekarang tidak sebanter dulu? Ya, karena dia tidak adaptasi, tidak menyesuaikan kebutuhan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang sudah lari ke Android, tidak HP yang zaman lama misalkan. Nah, dia terlambat untuk adaptasi, terlambat untuk berubah gitu. Kemudian tren sosial dan politik dunia, ya. Ini beberapa hal yang menurut Robin itu menjadi dorongan untuk berubah, beradaptasi. Kalau konteks Koperasi Majung, dorongan untuk berubah apa ya? Karena situasi pandemi ini harusnya menjadi dorongan untuk
berubah, beradaptasi. Ya. Oke, kalau ikut teorinya Kotter, beberapa model perubahan itu dimulai dari dengan yang namanya melihat. Ya, lihat dulu apa yang terjadi. Ya, misalkan kalau konteksnya koperasi, lihat apa yang terjadi di masa pandemi. Sepi misalkan, kalau itu koperasi yang jual beli, kok orangnya turun seperti yang disampaikan Pak Pri tadi, ya, nggak ada yang beli. Kemudian coba rasakan, terus gimana kalau nggak ada yang beli, ya, perputaran uang kan nggak ada, akhirnya apa? Ya sudah, ayo berubah. Nah ini menurut Kotter, melihat, merasakan, baru berubah, beradaptasi. Atau menurut Lewin, ya, kalau menurut Lewin, cairkan dulu. Ya, kalau ada persoalan gitu dicairkan. Ya apa ini situasinya? Yuk kita diskusi. Ya kita urai persoalannya apa. Setelah ketemu persoalan, ya kemudian berubah. Ya oke, mari kita ubah dan bekukan kembali. Artinya dijadikan komitmen bersama. Ya oke, kita berubah seperti ini. Ya ini menurut teorinya Lewin. Ya oke, menurut Kiniki. Ya. Perubahan itu dimulai dari yang kecil dulu, ya, yang rendah, yaitu adaptasi. Ya. Adaptasi itu perubahan kecil, belum perubahan yang besar. Setelah adaptasi, inovasi, ya. Setelah inovasi baru inovasi radikal, inovasi secara keseluruhan, dan itu adalah perubahan yang besar. Ya, ya contohnya kalau kamu bisa melihat, ya. Perubahan-perubahan mulai adaptasi, kemudian inovasi, dan radikal inovasi ya di dalam dunia bisnis banyak sekali. Misalkan sepeda motor mulai dari yang zaman dulu, ya modelnya seperti itu, sekarang sudah inovasinya radikal sekali. Bentuknya sangat berbeda dengan sepeda motor yang awal misalkan. Ya, ini contoh-contoh perubahan. Ya, tipe perubahan menurut seorang ahli Jones, ya. Terdapat dua macam perubahan, yaitu perubahan gradual dan revolusi. Ya, kalau gradual itu apa? Sifatnya bertahap, pelan-pelan. Kemudian incremental, sedikit demi sedikit. Kemudian fokus pada hal khusus, hal kecil. Itu perubahan gradual. Kalau revolusional, berarti sifatnya mendadak, drastis, semuanya berubah. Bukan fokus ke satu hal, bukan sedikit demi sedikit, tetapi keseluruhan, semuanya. Nah, nanti silakan bertanya. Kalau konteksnya Kopma, kita mau perubahan gradual atau revolusioner, ya, keseluruhan. Itu nanti bisa didiskusikan. Oke, kemudian ada unsur-unsur perubahan. Ya, satu lingkungan pasti, kemudian kemampuan organisasi, ada aktor yang menjalankan perubahan, ada strategi perubahan, ada prosesnya, setelah proses berjalan, ya, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi budaya, ya, kemudian tindakan perubahan. Ya. Oke, ini unsur-unsur perubahan. Nah, sekarang saya masuk pada Kopma. Ya. Konteks Kopma harus berubah, beradaptasi, karena situasi sudah berubah. Tidak ada kuliah offline, tidak ada pendapatan dari toko koperasi, terus kita mau apa? Ya, ngapain begitu? Nah, cara berubah, beradaptasi dari perspektif Kotter. Ya, lihat dulu. Lihat kondisi Kopma. Ada aktivitas enggak? Tidak ada pendapatan. Nah, ini kita harus lihat. Apalagi selain koperasi, ya, selain kegiatan aktivitas perkoperasiannya, jual beli, yang lain gimana dirasakan? Apakah sering kumpul, ya, kegiatannya apa, dilihat, dirasakan, rasakan akibat dari situasi ini, ya, kemudian baru tentukan perubahan, ya. Nah, berubahnya itu menurut saya, ya, ada 4 hal yang bisa dilakukan, ya. Ini adalah 4 hal ini adalah 4 hal pokok dari apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Susun program baru, organisasikan, lakukan, dan evaluasi. Oke. Saran untuk adaptasi dan berkembang. Ya, itu saran dari saya. 1,
Karena Kopma adalah organisasi bisnis, karena organisasi bisnis maka Kopma tidak mendapatkan subsidi dana dari universitas, ya. Tidak seperti UKM-UKM ya yang dapat jatah uang dari universitas, ya. Kenapa? Ya karena organisasi bisnis, ya. Bedanya dengan yang lainnya. Karena Kopma adalah organisasi bisnis, maka cari peluang baru untuk berbisnis sesuai dengan situasi saat ini, ya. Misalkan bisnis online, ya. Bisnis online yang tidak terpaku pada barang tetapi bisa juga jasa. Kalau kamu mau bisnis online, ya, dodolan barang online, apa bedanya dengan bisnis-bisnis online yang lain? Ya, kalau bisnismu sama dengan yang lain, maka kemungkinan untuk berkembang kecil. Ya, karena salah satu tip berbisnis itu adalah keunikan. Apa keunikan bisnis kamu? Ya, dan kamu jangan terpaku kepada produk tadi, barang tadi. Ada bisnis yang namanya jasa. Ya, coba dipikirkan jasa. Apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa sekarang ini? Ya, jasa apa? Ya, misalkan, oh butuh ini kayaknya butuh ini, ada beberapa mahasiswa yang karena pekerjaannya dia nggak bisa membuat poster, butuh jasa poster misalkan. Atau jasa edit video misalkan. Ya ini ada tugas yang harus membuat video, nggak bisa, gimana? Oke, Kopma ini ada jasa pembuatan video, ya durasi sekian misalkan. Bisa jadi itu peluang. Ya, nah, maka coba ini dipikirkan. Ini saran dari saya. Yang kedua, berbisnis webinar. Menyelenggarakan webinar yang menghasilkan keuntungan. Ya. Di luar sudah banyak dilakukan sekarang. Bisnis webinar ini bayar sekian, dapat sertifikat begitu, ya. Apakah dosen nggak mengikuti bisnis webinar itu? Apakah saya tidak pernah ikut webinar yang berbayar? Pernah.